Perlintasan kereta api kembali menjadi sorotan ketika terjadi kecelakaan di Bintaro pada akhir tahun 2013 kemarin. Perlintasan dengan fasilitas lengkap dengan ada palang pintu dan penjagaannya saja seperti di Bintaro masih menjadi mara bahaya bagi pengendara, apalagi bila perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Di Jawa Barat terdapat 122 perlintasan tanpa palang pintu. Di Jawa Tengah ada 97 perlintasan, sementara di Jakarta bahkan ada ratusan perlintasan tanpa palang pintu. Kami mencoba menelusuri perlintasan kereta api di Tangerang. Ternyata tidak hanya di jalan kecil saja yang tidak ada palang pintunya, namun di jalan besar dekat dengan kawasan perumahan elit terdapat perlintasan tanpa palang pintu. Padahal perlintasan tersebut dilewati puluhan bahkan ratusan kendaraan setiap harinya. Kami menemukan satu dokumen penting, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Ada 3 pasal yang menjadi sorotan kami. Pasal 31 di mana isinya pemerintah daerah yang seharusnya menyelenggarakan sarana perkeretaapian dapat memberi amanat kepada badan usaha, dalam hal ini adalah PT KAI sebagai penyelenggara. Pasal 4 ayat 1 berisi jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan oleh pemerintah daerah dengan badan usaha. Salah satunya adalah infrastruktur transportasi yang meliputi jaringan rel dan stasiun kereta api. Pasal 94 ayat 1 mengatakan bahwa untuk keselamatan bersama, perlintasan tidak resmi harus ditutup. Dan pasal 94 ayat 2 mengatakan penutupan perlintasan harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama. Berikut ini data lapangan yang kami kumpulkan dari stasiun Tangerang hingga stasiun Duri. Berikut ini kami mewawancarai warga yang menjaga perlintasan tidak resmi tanpa palang pintu di dekat kawasan Duri dan Rawabuaya. Ya mas, sorry, namanya siapa? Endang. Endang, panggilannya. Nah, ini emang nggak ada palangnya mas ya? Katanya sih dulu ada, cuman sekarang Berapa tahun niatnya yang mau lalu atau berapa bulan? Wah kurang 2 tahun. Tapi udah lama. Udah lama banget. Setahun nyampe? Setahun lebih. Dari kita kecil. Dulu ada palangnya, terus sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Terus katanya tadi apa? Mau ditambah? Mau dikasih palang. Katanya. Dikasih palang, ada Kapan? rencana. Atau pernah ada yang ngomong orang PT KA. Oh, udah lama? Udah lama. Lumayan lama lah ngomongnya itu. Oh, ngomongnya sih lumayan lama ya, tapi belum ada mas kan. Oh. Terus gitu, pernah ada kecelakaan nggak sih mas? Wah sering. Kayak yang mobil kena keseret ke situ. Mobil keseret. Iya. Udah lama tapi? Udah lama. Bangsa 2 bulanan lah. Terus petugas di sini juga nggak pernah ada yang jaga? Yang jaga anak-anak sini ya? Jaga anak-anak sini, cuma anak-anak dalam. Berapa lama bang? 24 jam full apa? Ada jam sampai jam berapa gitu? Kadang-kadang sampai jam 9 kan kereta habis jam 10 sampai jam 9. Sampai jam 9 ya. Tapi kalau macetnya sampai jam 10 sampai jam 10 masih ada yang parkir ya. Orang pemerintah nggak pernah negur sini tapi ya? Kayak nanya-nanya, ini Ntar mah kalau lagi ada raja-raja pas mau ada penilaian adipura antar kota. Ya, kalau ada adipura Mereka baru ada raja ya. Baru kesini. Dan pas ada raja itu orang-orang ini diusirin apa? Diusir-usirin. Padahal mereka kan nggak jaga di sini juga. Iya. Jadi orang yang ngusirin itu kalau emang pengen ngusirin jadi orang, kudunya jaga dong, takut ada apa-apa. Tapi dia nggak jaga. Nggak jaga. Nggak usah nih pemerintah nggak ngasih palang atau apa gitu tuh dari selama ini udah berapa tahun Pak? Kan ini kan udah termasuk liar juga. Bukan dari ini. Kayaknya padahal banyak orang lintas ini. Banyak orang melintas. Jalan. Kalau misalkan ada yang kena ketabrak lagi mungkin ditutup udah. Pemerintah Asia tuh jalan ini bukan jalan umum katanya. Liar ini, udah liar. Oh, udah liar. Liar. Kalau ada yang ketabrak lagi, ke gili nih, ke kereta ada ya. Udah, stop, tutup. Oh, jadi emang hasilnya nih orang cuma kayak cari di sini cari penghasilan tambahan aja gitu. Bukan pendamaian juga sih kayaknya emang ini. Kan dulu mah kecil ini. Kalau tahu gak apa yang dorong air? Iya. Itu dia dulu itu. Itu doang. Terus awalnya. Tahu nih orang makin lama di sini strategis buat nyebrang-nyebrang orang lewat sini. Jadi kalau sini kan kalau mau
ke Kerenang kan kagak jauh lagi gitu. Oh, emang biasanya ini orang dari sana ke sini tuh buat apa sih? Dari sini. Kerenang. Ini daerah apa emang yang sebelah sini? Banyak pasar gitu ya? Iya. Apa ya gini ya? Hah? Kalau nggak dikasih palang kan malah bahaya. Dulu pernah. Biasa pelang-pelang dari bang-bang begitu lah. Tapi dari warga sini juga. Iya. Kami juga mewawancarai pengendara dan penjaga palang pintu resmi di stasiun Poris yang palang pintunya tidak berfungsi. Keberatan nggak Pak dengan palang pintu yang rusak di sini? Ya nggak keberatan sih kalau misalkan itu apa namanya, kalau bilang mana jam-jam kereta lagi lewat kan kadang-kadang petugas juga kasihan kalau melihatnya ada sibuk juga. Tahu ada kecelakaan di sekitar sini karena palangnya nggak berfungsi nggak Pak? Ya kalau kecelakaan sih belum pernah. Apa Bapak tahu tanggung jawab siapa sih yang tanggung jawab sama palang pintu ini Pak? Nggak tahu juga sih apa PJK apa juga. Palang tidak berfungsi kurang lebih antara 7 bulan sampai 8 bulan yang lalu. Adapun palang pintu ini tidak berfungsi karena korsleting arus listrik yang disebabkan oleh panel PD. Untuk yang bertanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Kami menanyakan hal yang sama kepada 3 narasumber yang berbeda tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap perlintasan tanpa palang pintu. Palang pintu saya bekerja dari pihak pemerintah daerah, yaitu Dishub, Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Kalau yang di Tangerang ya tanggung jawab di Tangerang gitu. Di kilometer dan lagi yang jaga ya. Tapi kalau peralatan ya semua dari Sintelis. Perawatan itu Sintelis. Tadi resort Sintelis, persinyalan dan telekomunikasi. Nah itu yang tanggung jawab. Ya, tapi yang mengoperasikan itu tergantung letaknya. Itu resort Sintelis nama. Sintelis itu persinyalan dan telekomunikasi. Iya, itu dari mana sih Pak? Dari Daun 1. Ini kewajiban siapa sih? Kereta api, PT KAI atau Dinas Perhubungan? Dua-duanya Pak. DRJR, Dinas Perhubungan, lalu DRJR, Kereta Api, PT Kereta Api. Nah kalau yang resmi itu udah tinggalan dari Belanda, itu pasti yang jaga orang kereta. Jadi kan banyak jalan pada bikin baru, kayak ini misalnya ada perumahan, atau bikin jalan sendiri, lintas rel. Terus masyarakat sendiri bikin jalan sendiri, tadinya setapak buat motor lama dilebarin dari jalan, begitu modelnya. Itu namanya pinjaman apa? Pintu lintasan liar. Kalau resmi itu yang dijaga ada palangnya, ya, ada petugasnya orang kereta api. Itu Pasti resmi. ada palangnya Pak. Itu resmi ya. Tapi kalau yang dijaga orang masyarakat setempat, ya itu bukan. Namanya pintu liar. Jadi tidak tercatat dalam kereta api. Itu Pak, apakah ada peraturannya Pak? Kalau yang resmi yang mana, yang tidak resmi yang mana gitu? Ya kan kita tinggal Belanda mesti ada semua, tercatat. Dan itu pun juga semua tinggalan Belanda, nggak ada kita nambah-nambah. Ada syaratnya nggak sih Pak supaya yang liar itu jadi resmi gitu? Ya nggak bisa, nggak boleh. Justru kalau bisa ya dia harus di atas atau di bawah. Yang mau bikin siapa? Pemda atau itu developer misalnya perumahan. Itu kita diizinkan sekarang di underpass, namanya di bawah jalan rel atau di atas rel, flyover gitu. Jadi itu sekarang tuh yang dijaga tuh bukan yang baru-baru, semua udah yang tinggal di Belanda. Yang baru nggak bakal diizinin. Berarti nggak ada syarat ya Pak supaya yang tidak resmi jadi resmi? Nggak ada. Terus Pak, yang liar-liarnya ada ditindaklanjutin nggak sih Pak? Ya kita pengennya tuh yang lihat ditutup, yang itu harus Pemda masyarakat situ, bikin dia sendiri. Semua itu kan ada rambu-rambu. Iya. Ya, ada rambu apa kereta api, kan. Terus ada lagi ya palang juga, ada gambar kereta, ada yang kereta api, macam-macam kan di jalanan itu. Nah itu masyarakat juga harus hati-hati, nggak boleh menyelonong aja, karena sifatnya yang jaga di kereta api itu pintu lintasan yang resmi, itu kita jagain bukan jagain mobil. Ya, jagain kereta api jangan sampai ketabrak mobil atau motor kita saya. Ya, jadi gini,
misalnya kereta api ketabrak mobil misal, itu yang denda yang punya mobil, bukan kereta api ditumpuk. Bukan mengawal kereta apinya Pak, salah itu. Mengawal atau menjaga potensi bahaya dari orang nyerobot gitu. Kalau kereta api sendiri ditabrak apapun, truk atau bus aja nggak akan guling kalau kereta api itu. Kecuali ditabrak rudal atau kapal yang lagi ya jelas. Tapi kalau ditabrak oleh sarana transportasi darat yang lain pun dia tetap lebih secara bebannya juga. Tidak pernah ada sebuah kereta api ditabrak oleh sarana angkutan darat lain yang membuat kereta api itu terguling. Tapi itu pasti terguling kalau ditabrak kereta api. Palang pintu kereta api resmi sepanjang stasiun Tangerang hingga stasiun Duri sebagian besar dibangun oleh PT KAI semenjak zaman Belanda. PT KAI tidak menambahkan palang pintu resmi sejak zaman Belanda. Sementara itu, untuk palang pintu perlintasan liar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena bersinggungan langsung dengan jalan umum. Pemerintah daerahlah yang membuat palang pintu perlintasan liar tersebut. Atau pemerintah daerah diperkenankan membuat jalan layang sehingga perlintasan tidak bersinggungan langsung dengan jalan umum. Akan tetapi, pemerintah daerah juga bisa menutup perlintasan tanpa palang pintu liar sesuai pasal 94 ayat 2, seperti yang terjadi di perlintasan liar di Rawabuaya yang ditutup pada tanggal 15 Desember 2014 kemarin oleh Dinas Perhubungan.